Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua, kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Semua keluarga sehat? Baik anak-anakku sekalian, selamat datang kembali di pembelajaran kelas matematika. Pada pembelajaran hari ini kita masih menggunakan mode daring atau secara virtual, menggunakan video pembelajaran. Nah, anak-anak sekalian, ini kita masih di masa pandemi, dijaga kesehatannya, dijaga pola hidupnya, pola makannya, pola istirahatnya, jaga kesehatan dengan olahraga juga, setiap pagi jangan lupa berjemur juga. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan mulai belajar ke bab yang baru setelah kita belajar di bilangan beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, masih ingat beberapa pelajaran yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Apa saja? Ya, bilangan ya, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ada sifat-sifatnya, ada operasi hitungnya. Apa saja operasi hitung yang sudah kita pelajari? Betul, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Nah, itu semua akan kita pakai hari ini secara keseluruhan dalam materi yang baru yang namanya adalah bilangan bulat berpangkat bulat positif. Kok katanya belibet ya, bulat positif? Apakah ada yang negatif? Jawabannya adalah ada. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di pertemuan hari ini kompetensi dasar yang harus kalian pelajari di bab bilangan yang pertama adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Yang kedua, menjelaskan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Nah, pada hari ini kita fokus materinya hanya bilangan berpangkat bulat positif saja. Bentuk akarnya nanti di pertemuan yang akan datang. Kemudian untuk berpangkat negatifnya juga kita di pertemuan yang lainnya. Jadi hari ini fokus di satu topik saja, bilangan berpangkat bulat positif. Nah, tujuannya apa kita mempelajari materi ini? Yang pertama, setelah mempelajari ini, peserta didik diharapkan memahami pengertian bilangan bulat yang eksponennya positif. Loh, kok ada eksponen? Apa itu eksponen? Eksponen itu maknanya adalah pangkat, artinya sama dengan pangkat. Gitu ya. Jadi ini adalah kosakata baru, silakan dihafal, diingat-ingat. Kalau eksponen artinya adalah pangkat. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Peserta didik mengenal arti bilangan berpangkat dan menemukan hasilnya. Nah, ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Selanjutnya, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan berpangkat bulat positif. Nah, diharapkan nanti setelah mempelajari materinya, bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan operasi bilangan berpangkat bulat positif. Apa saja? Nanti kita akan bahas beberapa. Nanti diharapkan kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Sehingga kalian bisa paham secara maksimal. Oke, kita lanjutkan materi yang pertama. Kita bahas adalah bilangan berpangkat positif. Apa sih bilangan berpangkat positif? Bilangan berpangkat positif sering juga kita kenal dengan namanya bilangan bulat. Bilangan berpangkat bulat, bilangan bulat positif. Wah, belibet ya. Bilangan berpangkat bilangan bulat positif. Wah, bahaya ini kalau ngomongnya kebolak-balik ini. Kenapa ada bilangan bulat positif di sini? Ya, bilangan berpangkat itu sebenarnya pangkatnya banyak. Ada pangkat positif, ada pangkat negatif. Ada juga pangkatnya itu bukan bilangan bulat, tetapi bilangan pecahan. Nah, seperti apa itu? Nanti kita akan bahas selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya. Nanti banyak kita bahas di sana.
Kita hari ini fokus. Nah, untuk mempelajari bilangan berpangkat, bilangan bulat positif, coba perhatikan beberapa contoh berikut ini. Yang pertama 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Wah, 2 terus sebanyak 5 kali. Ternyata bisa ditulis menjadi 2 pangkat 5. 2-nya ada 5, pangkatnya ada 5. Pangkatnya angka 5 gitu ya. Nah, kalau contoh lain ada enggak? Negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Bisa ditulis juga negatif 5 pangkat 3. Loh kok mirip ya? Di atas berulang 5 kali, pangkatnya 5. Di bawah berulang 3 kali, pangkatnya 3. Kira-kira kalau contoh yang lain, 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Bentuknya menjadi bagaimana ini? Oh iya betul ya. Hasilnya adalah 1/3 pangkat 4. No, ternyata di sini ada konsistenan ya. Jadi konsisten di sini. Apa itu yang konsisten? Apa yang bisa kalian pelajari dari 3 contoh ini, 3 bentuk perkalian ini? Iya, betul ya. Ada kemiripan di situ. Oke, berarti bisa kita simpulkan dari sini bahwa perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama dapat dinyatakan sebagai bilangan berpangkat. Betul. Ya, bilangan berpangkat. Sehingga kalau kita bisa tuliskan seperti ini. A pangkat N itu artinya adalah A kali A kali A kali A kali A terus sampai terakhir. Gitu ya. Nah, sebanyak apa? Sebanyak N faktor. N faktor inilah yang kita gunakan sebagai pangkat. Jadi kalau 2 kali 2 kali 2 kali 2, nah 2-nya ini sebanyak berapa? Sebanyak N faktor. Sehingga penulisannya menjadi 2 pangkat N-nya tadi 5 gitu ya. Nah, A-nya ini apa sih? A-nya itu adalah bilangan pokok. Sebagaimana tadi kita sampaikan di awal itu ya, di atasnya. Nah, kalau N-nya ini apa? N-nya adalah pangkat atau istilah lainnya apa tadi? Eksponen. Betul ya, itu kata baru ya. Kosakata baru. Nah, enggak apa-apa, tambah kosakata tambah pinter. Itu ya. Oke, sekarang kita mau bahas beberapa soal. Tadi sudah dipahami belum? Sudah paham belum? Sudah ya, sudah banyak yang jawab berarti sudah paham. Oke, sekarang kita bahas beberapa soal yang berkaitan dengan materi tadi. Yang pertama, 3 pangkat 4 itu artinya apa sih? 3 pangkat 4? Ada yang bisa jawab? Ya betul, 3 pangkat 4 itu artinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Hasilnya berapa? Tinggal dikalikan. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Wah mudah ya, sudah paham semua. Oke, sekarang kita lanjutkan ke negatif 2 pangkat 4. Nah, bagaimana ini? Nah, udah pinter-pinter itu. Berarti negatif 2 pangkat 4 artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya kok 16 positif? Padahal soalnya negatif. Ayo, gimana ya? Iya, karena karena tandanya juga dipangkatkan atau dikalikan. Jadi negatif 2 ya negatif 2 kali negatif 2. Tandanya dikalikan, angkanya dikalikan. Sehingga hasilnya di sini menjadi positif. Oke, paham ya? Sudah paham? Oke, kita lanjutkan soal yang selanjutnya. Nah, soalnya mirip. Tahu apa bedanya soal yang kedua dengan yang ketiga? Nah, betul ya, soal yang ketiga ini tidak pakai kurung, buka kurung tutup. Kalau yang nomor 2 pakai kurung, pakai tutup. Nah, ini kira-kira nomor 3 ini penyelesaiannya sama enggak dengan yang nomor 2? Beda-bedanya di mana? Cara penyelesaiannya gimana? Oke ya. Sudah ada yang jawab. Itu wah pinter. Berarti negatif 2 pangkat 4 sama dengan negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Yang dipangkatkan hanya 2-nya saja. Nah, berarti hasilnya berbeda. Kalau yang di atas itu negatif 2-nya diletakkan di dalam kurung. Sehingga hasilnya ketika dikalikan itu positif 16. Tapi yang di bawah negatif 2 pangkat 4. Negatif 2-nya tidak diletakkan di dalam kurung. Sehingga hasilnya negatif. Paham sampai sini? Hati-hati dalam penulisan tanda kurung. Karena penulisan tanda kurung itu sangat berpengaruh pada operasi dan juga hasilnya. Oke, next kita lanjutkan nih. Kalau 2
A pangkat 4. Kita pakai variabel. Wah, variabel itu apa? Variabel itu adalah angka pengganti ya. Nah, kita biasanya memakai angka. Huruf ya, bukan angka. Huruf pengganti. Nah, ini A, ini adalah huruf. Kita mau pakai selain A boleh enggak? Boleh. A sampai Z boleh dipakai salah satu. Ini kita contohnya saja kita pakai A. Nah, berarti caranya bagaimana? Nah, iya dikalikan semuanya. 2A pangkat 4 artinya 2A kali 2A kali 2A kali 2A. Hasilnya adalah 16A pangkat 4. Betul ya? 2-nya dikalikan. 2 kali 2 kali 2. A-nya juga dikalikan. A kali A. Ya A pangkat 2 ya. Kemudian kalau A-nya 4 berarti A pangkat 4. Ya. Oke, next. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Tentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan-persamaan berikut ini. Soal yang pertama, X pangkat 3 sama dengan negatif 27. X-nya berapa? Ayo, ada yang punya ide untuk menyelesaikan ini? Kita harus mencari suatu bilangan. Kalau dipangkatkan 3 hasilnya negatif 27. Bilangan berapa itu? Iya benar ya. Berarti X pangkat 3 sama dengan negatif 27. Berarti kita cari bilangannya. Ternyata bilangannya adalah negatif 3. Dipangkatkan 3. Berarti negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya adalah 27. Maka bisa kita simpulkan di sini nilai X-nya adalah negatif 3. Betul ya? Mudah ya? Oke, mudah sekali. Sekarang, kalau soalnya diganti, 2 pangkat Y sama dengan 32. Nah, sekarang gantian. Kita cari pangkatnya berapa? 2 pangkatkan berapa? Hasilnya adalah 32. Ada yang punya ide? Berapa ini hasilnya? Y yang paling sesuai berapa? 2Y sama dengan 32. Nah, ternyata bilangan 2 dipangkatkan 5 itu hasilnya 32. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai Y-nya adalah 5. Oke, paham sampai sini? Oke, kalau kita pakai yang selanjutnya. Kalau kita pakai pecahan, nah ini bentuknya pecahan nih. X pangkat 4 sama dengan 16 per 81. Kira-kira penyelesaiannya gimana ini? Sama enggak dengan yang soal yang di atasnya? Oh iya, sama ya. Bedanya apa coba? Oh iya, bedanya X-nya adalah pecahan. Ya, berapa ini pecahannya? Berarti kita harus mencari bilangan yang dipangkatkan 4 sama dengan 16 untuk pembilangnya. Untuk penyebutnya, bilangan berapa pangkat 4 hasilnya 81. Nah, kira-kira berapa itu? Wih, ternyata 2 ya, pangkat 4 sama dengan 16. 3 pangkatkan 4 hasilnya 81. Berarti bisa kita tulis jadi bentuknya seperti ini. Nah, X pangkat 4 sama dengan 2 per 3 dalam kurung. Nah, baru pangkat 4. Nah, ini tanda kurung. Perhatikan penggunaan tanda kurung. Hati-hati ya. Salah meletakkan tanda kurung, salah operasinya, salah juga hasilnya. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa X sama dengan 2 per 3. Oke, sampai sini ada yang masih belum paham atau bingung? Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tentukan hasil pemangkatan. Nah, hasil ini ya. Ini soal yang tadi sudah dipelajari. Hasilnya berapa ini? Wah, sudah paham semua ya, karena tadi sudah dipelajari. Ini lebih mudah. 3A pangkat 4 berarti tinggal kita kalikan 3A kali 3A kali 3A kali 3A. Hasilnya adalah 81A pangkat 4. Nah, mudah ya. Selanjutnya nih, soalnya agak berbeda sedikit. 5 dalam kurung negatif 4X dipangkatkan 3. Hasilnya berapa ini? Ternyata hasilnya seperti ini. 5 kali dalam kurung negatif 4X kali negatif 4X kali negatif 4X. Nah, yang di dalam kurung saja yang dipangkatkan, 5-nya nggak ikut-ikutan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. 5 kali negatif 64 itu hasilnya dari negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4.
Nah, X-nya juga dikalikan. Nah, berarti hasilnya di sini adalah 5 kali negatif 64, negatif 320, X pangkat 3-nya ikut saja. Oke, mudah ya. Mudah, pokoknya kalau ada yang di dalam kurung, dipangkatkan, berarti yang di dalam kurung saja yang dipangkatkan. Yang tidak di dalam kurung, tidak diikut dipangkatkan. Sekarang kalau soalnya seperti ini. Di dalam kurung sudah pangkat, masih dipangkatkan lagi. Ayo, gimana cara penyelesaiannya? Oke, benar ya. 3-nya kita letakkan di depan, kemudian 2 kita pangkatkan 4, P pangkat 2 juga kita pangkatkan 4, Q pangkat 3 juga kita pangkatkan 4. Sehingga hasilnya menjadi negatif 3 kali 2 pangkat 4-nya 16, P pangkat 2 dikali P pangkat 2 dipangkatkan 4, hasilnya adalah P pangkat 8, Q pangkat 3 pangkat 4, hasilnya adalah Q pangkat 12. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 3 kali 16 negatif 48. P pangkat 8 sama Q pangkat 12-nya ikut saja. Oke, paham? Alhamdulillah paham semua. Hebat ya. Oke, selesai pembelajaran kali ini. Materinya sudah selesai. Kalian sudah paham semua. Oke, silakan nanti dilanjutkan mengerjakan soal yang ada di dalam buku paket. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan di pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.